Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang keempat pada tanggal 17 sampai 23 Juli 2021. Judul pembahasan kita sepanjang 1 minggu kita sudah belajar di rumah kita, di tempat kita berada. Harga dari istirahat. Sebelum saya memberikan poin penting pelajaran Sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bila mana hamba-Mu akan menyampaikan poin penting ini, biarlah pekabaran ini akan menjadi hal yang indah kepada umat-umat Tuhan. Dan pemirsa yang menyaksikan siaran ini diberkati di dalam segala hal. Inilah doa kami Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kita menyatakan tentang sebuah harga. Membicarakan tentang sebuah kualitas yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan. Istirahat, ketenangan di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ayat inti yang kita sudah lihat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 di Sabat petang. Judulnya adalah satu hal yang indah yang perlu kita lihat di ayat ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita melihat pelajaran di Sabat petang ini, di sini diingatkan bagaimana kualitas, bagaimana hal yang indah di dalam Kristus ketika kita istirahat di dalamnya. Poin pentingnya adalah istirahat dalam Kristus memiliki harga yang berkualitas. Hanya datang kepada Kristus, bukan datang kepada dunia yang ada di tempat kita berada saat ini. Karena semua hal itu adalah akhir yang kosong. Tetapi bersama dengan Kristus, akhirnya adalah akhir yang mulia. Tenang di dalamnya. Pelajaran kembali di hari Minggu. Tidak berdaya dan lelah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu pelajaran di hari Minggu ini kita berbicara tentang satu tokoh raja yang terkenal, yaitu adalah Raja Daud. Bagaimana Daud ini merasa gelisah hatinya. Padahal di masa itu adalah masa perang. Dia sebagai raja harus ikut berperang bersama dengan bangsanya. Tetapi dia tinggal di dalam satu tempat istana yang mulia. Dia gelisah, dia tidur, dia istirahat. Tetapi sangat disayangkan istirahatnya membawa sebuah tantangan ketika dia melihat seorang wanita dan dia menyukai wanita ini. Lihat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Daud melakukan hal yang berbeda. Dia tidak fokus kepada Kristus di dalam istirahatnya. Dia tidak tenang tinggal di dalam Kristus. Apa yang terjadi ketika kita melihat Daud berdosa di dalam Tuhan. Daud memiliki kesalahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Poin penting di hari Minggu. Bila mana kita sudah tahu cerita ini. Waktu kita gelisah, tetap fokus istirahat dalam Kristus. Tetap fokus di dalamnya. Jangan sampai lupa Kristus. Daud melakukan kesalahan. Hari Senin panggilan untuk bangun. Di mana dalam pelajaran ini kembali menceritakan Raja Daud. Apa yang dilakukan Raja Daud? Seorang nabi, Nathan, datang kepadanya melalui Tuhan. Berbicara tentang kesalahan Daud. Dengan bahasa yang diploma. Dengan bahasa yang tepat. Memberikan sebuah perumpamaan kepada seorang raja yang hebat seperti Daud. Menyatakan kesalahannya. Dan Nabi Nathan memberikan sebuah panggilan kepada Daud agar Daud ini bertobat. Poin pentingnya adalah Tuhan tidak meninggalkan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau itu yang Anda alami, Anda harus pikirkan baik-baik bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Itulah yang menjadi pekabaran inti bila mana kita lihat di hari Senin. Hari Selasa, diampuni atau dilupakan. Jelas, Tuhan mengampuni kesalahan setiap orang. Itulah kasihnya yang hebat. Poin pentingnya di hari Selasa adalah ketika Daud diampuni, maknanya Tuhan Maha Kasih. Ini yang penting yang perlu kita lihat.
Dan perlu juga kita ingat, Tuhan itu maha kasih. Tuhan tahu kesalahan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sayang kepada kita. Karena Tuhan mengasihi Daud. Dan Daud pun berpikir, Daud pun merenungkan perbuatannya dan bertobat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang indah hari Selasa. Di hari Rabu, sesuatu yang baru. Kembali kehidupan yang baru di dalam Kristus. Poinnya, hidup dalam Kristus akan memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan. Itu sebabnya tinggallah tetap di dalam Kristus. Karena kalau Anda tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak akan memiliki sebuah rencana keselamatan yang indah. Hanya Kristus. Di dalamnya kita akan memiliki satu hadirat Tuhan yang sangat indah. Hari Kamis, pemantul cahaya Tuhan. Bila mana engkau telah diterangi Kristus, bila mana engkau telah menerima Kristus, maka saya mau katakan di dalam poin penting dari Kamis, jika engkau diampuni, buatlah komitmen melayani Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Puji-pujian kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan seorang raja yang bernama Daud. Dan di hari Jumat sebagai pendalaman, sadarlah dan bertobatlah seperti Daud, bukan seperti Saul. Saul tidak mau bertobat. Saul tetap mengeraskan hatinya. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bila mana kita mendengar poin penting pelajaran sekolah Sabat ini, saya percaya Anda sudah membaca. Saya sudah percaya bahwa Anda lebih banyak memahami pekabaran ini. Tetapi Anda perlu ingat poinnya. Karena bila mana Anda mengerti poinnya, ini tidak akan pernah terlupakan. Dan Anda akan menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.